Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang belum. Dan juga yang bertanya silakan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Bu Bidan, maaf kemarin baru KB sontek 3 bulan, sekarang udah dipakai. Apakah bisa hamil Bu? Jadi was-was gini. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini KB 3 bulan ya. Terus kemudian kemarin baru suntik, berarti masih 1 hari ya. 1 hari terus kemudian sudah dipakai untuk berhubungan, apakah bisa hamil? Kalau suntik KB yang pertama kali, suntik KB 3 bulan pertama kali, ataupun 1 bulan ataupun 3 bulan, tapi ini pertanyaannya 3 bulan ya. Kalau 3 bulan juga itu 1 minggu baru efektif ya untuk suntik KB yang pertama kali. 7 hari baru efektif. Salah ya, tadi salah ngomong 1 bulan ya. Jadi suntik KB 3 bulan efektifnya itu setelah 1 minggu ya. Sebelum 1 minggu ibu bisa memakai bapak itu bisa memakai KB kondom dulu ya. Seperti itu untuk mencegah terjadinya kehamilan ya. Jadi karena 1 minggu baru efektif ya KB-nya. KB 3 bulan itu baru efektif 1 minggu setelah suntik. Jadi kalau seperti ini dipakai berhubungan terus tidak pakai pengaman, tidak pakai kondom, bisa saja terjadi kehamilan. Jadi nanti harus ditaspek ya, ditaspek pada bulan depan harus ditaspek hasilnya negatif atau positif. Jika hasilnya negatif nanti boleh suntik KB ulangan ya. Nanti kalau sudah jadwalnya boleh suntik KB ulangan. Jika positif tentu saja tidak boleh suntik KB untuk jadwal ulangannya ya. Jadi tidak perlu suntik jika tesnya itu positif. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya, tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saya bacakan pertanyaan berikutnya. Saya awal Maret tes spek positif dan saya periksa sudah masuk usia 5 minggu. Atau sempat flek darah, tapi setelah periksa tidak lagi keluar darah. Terus sudah 2 hari ini saya pipis keluar darah dan semalam perut saya sakit. Sebelumnya juga disertai nyeri, tapi hanya ingin buang air. Tapi semalam pas saya pipis itu saya menemukan gumpalan seperti ati ayam sebesar 3 jari. Apa itu keguguran? Dan ini saya masih merasakan ngilu dan nyeri perut. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini hamil 5 minggu, flek. Jika terjadi flek seperti ini terus kemudian perutnya sakit seperti ini, nyeri dan juga nyeri, terus kemudian ini pipisnya keluar gumpalan darah seperti ati ayam, bisa saja itu terjadi keguguran ya. Itu adalah jaringan ya, bisa dilihat nanti kalau tidak hancur berarti itu adalah jaringan ya. Kalau hancur berarti hanya darah-darah yang keluar, dan ini masih merasakan ngilu dan nyeri perut. Sebaiknya diperiksa seperti ini ya. Ini adalah suatu tanda bahaya ya, tanda bahaya perutnya sakit seperti ini terus kemudian keluar darah. Itu hanya adalah tanda bahaya dalam kehamilan ya. Untuk tahu apakah terjadi keguguran perlu dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan terutama pemeriksaan USG ya, harus dilakukan USG apakah yang keluar itu adalah jaringan. Misalkan nanti USG-nya itu tidak kelihatan seperti itu, ataupun nanti kelihatan, itu kelihatannya bagaimana, jadi nanti juga perlu USG ulangan ya jika seperti itu ya. Karena kadang itu pada saat USG itu bisa terhalang
darah-darah sehingga USG-nya itu tidak jelas ya, tidak terlihat seperti itu. Perlu dilakukan ulangan juga. Terus ini ya, terus tanda-tanda terjadi keguguran seperti ini harus segera mendapat penanganan juga ya. Nanti harus bisa diperiksa seperti itu apakah ada pembukaan, apalagi ini masih 5 minggu. 5 minggu itu jika keluar flek-flek darah aja bisa keguguran, apalagi ini terjadi ada gumpalan darah sebesar 3 jari, bisa kemungkinannya itu bisa terjadi keguguran seperti itu ya. Sebaiknya diperiksakan, misalkan terjadi keguguran, rahimnya sudah bersih atau belum, jadi diperiksa USG. Oke, sekian dulu jawaban dari saya untuk pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung ya kita lihat pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fitri dari Kalimantan Selatan. Saya mau bertanya, terakhir haid 15 Januari 2020. Pada akhir Februari tes packnya negatif. Tiba-tiba tanggal 25 Maret saya tes pack positif. Lalu pada tanggal 30 Maret saya ke dokter, USG belum kelihatan. Kok bisa ya? Sebulan tes pack negatif lalu 2 bulan tes pack positif. Terima kasih. Oke, langsung saja. Ini sudah saya jawab ya kemarin. Memang ini kejadian langka ya. Jarang sekali terjadi seperti ini ya. Kejadian langka. Terakhir mainnya itu 15 Januari. Itu seharusnya Februari tanggal 15 itu jika hamil itu sudah positif ya, seharusnya sudah positif, tetapi ini masih negatif ya, hingga akhir Februari itu negatif. Terus kemudian tiba-tiba tanggal 25 Maretnya itu positif ya, padahal Februari itu tidak haid ya. Terus kemudian Maret baru positifnya juga akhir bulan tanggal 25. Ini sudah saya bahas di, kalau tidak salah, di channel Istiani atau channel ini saya lupa ya, coba dicari. Terus kemudian tanggal 30 Maret USG juga belum kelihatan. Kok bisa ya seperti itu tes pack. Nah ini kalau kalau USG juga belum kelihatan, terus tes packnya negatif, 2 bulan tes pack positif. Ini bisa karena ini ya, kalau USG-nya tetap belum kelihatan, itu bisa hanya merupakan kenaikan hormon ya, kenaikan hormon HCG, hormon chorionic gonadotropin ya. HCG-nya saja yang naik, tetapi tidak ada pembentukan kehamilan, tidak ada kantong seperti itu. Jadi itu hanya gangguan hormon ya, jadi hormonnya naik tetapi tidak terjadi kehamilan seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya mengenai pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, maaf Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Aku habis kuret karena mola hidatidosa. Setelah kuret dapat 1 bulan, aku suruh cek HGG kuantitatif ya, bukan HGG ya, HCG kuantitatif. Tapi aku ke lab cek HGG itu enggak ada, adanya itu HCG. Apa benar HGG itu enggak ada ya? Betul sekali ya. HGG itu tidak ada, adanya HCG ya, periksa HCG. Terus saya udah tes pack, sudah garis 1, apakah itu menandakan bahwa hormon saya sudah kembali normal? Oke, langsung saja saya jawab
keseluruhan pertanyaannya ya. Jadi memang yang benar itu HCG kuantitatif, bukan HGG ya. Jadi pemeriksaannya itu pemeriksaan HCG. Jadi kalau habis terjadi kehamilan mola hidatidiosa itu harus ini ya, mendapat pemantauan HCG-nya itu ya. HCG yang naik, karena kalau HCG yang naik itu bisa merupakan suatu tanda ke ini ya, suatu tanda ketidaknormalan ya, yaitu bisa menyebabkan kanker korion ya. Jadi bisa menyebabkan kanker korion. Jadi ini harus teratur ya. Nanti HCG-nya itu dipantau selama 3 kali ya, 3 kali berturut-turut ya. Selama 3 bulan, terus kemudian selama 1 tahun tidak boleh hamil ya, karena akan berisiko ya, karena ini ya, resiko HCG-nya itu belum normal seperti itu ya. Terus kemudian bisa juga terjadi kehamilan mola lagi seperti itu ya. Jadi selama 1 tahun itu tidak boleh hamil dulu. Terus kemudian HCG-nya itu harus dipantau secara teratur. Jadi harus mengikuti jadwal. Jika masih jadwalnya nanti misalkan harus cek HCG, itu harus cek lagi ya. Setiap ini ya, ceknya setiap bulan ya. Jadi cek setiap bulan itu untuk melihat HCG-nya itu ya, HCG-nya itu naik apa tidak. Karena kalau naik merupakan tanda-tanda dari ketidaknormalan ya, bisa menyebabkan kanker korion seperti itu, suatu tanda terjadinya kanker korion seperti itu. Karena pernah ada kasus seperti itu ya, tidak taat terus kemudian akhirnya menuju ke terjadi kanker korion seperti itu. Terus hormon saya sudah kembali normal. Jadi meskipun sekarang itu sudah garisnya 1, tetapi ini bukan tes yang itu ya. Jadi harus di rumah sakit kalau tes HCG kuantitatif itu ya. Jadi tesnya itu di rumah sakit, dites secara berkala ya, sesuai dengan jadwalnya. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.